Oke, terima kasih Mas Ical. Sepertinya sudah jam 10 lebih ya, teman-teman eh, yang ikutan juga sudah join semua. Kita mulai saja, Mas Denny. Ya, Selamat pagi menjelang siang, teman-teman yang sudah hadir di webinar Jagon Hosting. Untuk webinar di hari kedua ini, kita akan membahas tentang perbedaan games dua dimensi dan tiga dimensi yang tidak banyak diketahui orang. Nanti akan bareng dengan Mas Denny Elang Pamungkas dari Gambir Studio yang akan menjelaskan dan sharing tentang materi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin yang sudah yang kita sapa dulu mungkin ya yang di Instagram karena sekarang kita sudah live di Instagram dan mohon maaf juga buat teman-teman yang mungkin sudah menunggu di YouTube ya karena ternyata sedang ada kendala ketika proses live di YouTube. Jadi sekarang kita bisa live di Instagram atau bisa join di Zoom. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang mungkin mau ngajak temennya buat join di Zoom, boleh banget buat share link Zoom-nya ke teman-temannya atau di grup komunitasnya buat ikutan webinar kali ini di Zoom kita sekarang. Mungkin itu aja mungkin intermezzo dari saya. Selebihnya mungkin kita langsung masuk ke materi dari Mas Denny Elang. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Mas Denny Elang. oke, terima kasih Mas Nurdin. Saya langsung aja. Hmm, Halo semuanya, nama saya Denny, programmer dari Gambir Studio. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan 2D game dan 3D game. Oke, 2D game. Saya mengambil studi kasusnya dalam game 2D yaitu game Hollow Knight, game yang cukup terkenal. Mungkin teman-teman semua udah tahu game Hollow Knight. Terus langsung masuk aja nih ciri-ciri game 2D. Pertama, saya lihatkan dahulu movement dari game Hollow Knight ya. Nah, bisa dilihat tadi dari video, movement dari game 2D itu simple, karena dia cuma memiliki dua sumbu gerak, sumbu sumbu X dan Y. Nah, itu dalam geometrinya. Apa sih sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini coba saya lihatkan. Nah, ini sumbu X. Sumbu X itu dari kiri ke kanan, sumbu Y dari bawah ke atas. Nah, karena tadi terbatas dari dua arah gerak, movement dalam game 2D itu biasanya ini terbatas. Dia cuma bisa dari kiri kanan, dari atas ke bawah. Karena movementnya terbatas, otomatis kontrolnya juga lebih gampang. Nah, yang kedua tuh kamera. Kamera dalam game 2D menggunakan orthographic view. Nih, apa sih orthographic view? Orthographic view adalah perenderan gambar dalam kamera yang tidak terfokus pada satu titik. Nah, orthographic view itu objeknya itu tidak terpengaruh dari jarak ukurannya. Jadi contoh nih ya, saya liatin. Nah, di sini kan ada dua bola, bola kuning, bola merah. Nah, ini kan jaraknya berbeda nih. Bola kuning lebih dekat dari kamera. Tapi kalau karena orthographic view, size-nya nggak berpengaruh, size-nya sama. Nah, yang ketiga, kamera dalam game 2D itu bisa terlihat cuma dari satu arah saja nih, dari arah depan. Ketiga, environment. Environment dalam game 2D biasanya dirender secara flat. Contoh bisa dilihat dari game Hollow Knight tadi. Nah, ini rumputnya, pohonnya nih, pohon-pohon, terus tembok itu, pintunya itu dirender secara flat dan cuma bisa dilihat dari depan saja. Dari depan saja. Nah, biasanya dalam game 2D menggunakan efek parallax. Apa sih parallax? Parallax itu kayak gambar yang disusun secara berurutan dan biasanya dirender menggunakan layer ya. Biar terkesan game itu tuh seperti 3D gitu. Nah, seperti ini game Hollow Knight nih. Nah, ini kan ada kayak goanya nih. Nih background gambarnya ini sebenarnya gambar yang disusun secara berurutan. Nah, biar terlihat seperti kesan 3D. Nah, itu namanya parallax. Nah, kedua, saya masuk ke game 3D-nya. Saya menggunakan contoh game Super Mario Odyssey. Ini saya lihatkan dulu movement dari game Super Mario Odyssey. Nah, dalam game Super Mario Odyssey dan game 3D itu
mempunyai movement yang lebih kompleks karena dia mempunyai satu tambahan sumbu, yaitu sumbu Z. Tadi kan game 2D kan dia cuma memiliki sumbu X dan Y ya. Nah ini, kalau dalam 3D dia mempunyai satu tambahan sumbu Z, atau bisa disebut juga volume sih ya. Jadi karena dia memiliki satu sumbu tambahan Z, jadi movement dalam game 3D itu lebih kompleks. Dia bisa gerak ke semua arah, kita bisa maju, kita bisa mundur, bisa serong gitu. Bisa bisa muter 360 derajat. Nah, terus karena tadi movementnya juga kompleks, otomatis kontrolnya juga biasanya lebih kompleks, lebih rumit. Kamera. Kamera dalam game 3D itu menggunakan perspective view. Nah, berbeda kan dari tadi yang 2D kan menggunakan orthographic view. Kalau 3D menggunakan perspective view. Apa sih perspektif? Perspektif itu perenderan gambar dari kamera yang terfokus pada satu titik. Nah, kalau dalam 3D ukuran objeknya itu ini apa namanya? Tergantung berdasarkan jarak. Berbeda dari 2D tadi kan. Kalau jaraknya 2D kan kalau jaraknya jauh nggak berpengaruh tuh. Kalau dalam 3D berpengaruh. Contohnya nih dalam game Super Mario Odyssey, ini kan ada tiga mobil. Nah, mobil yang pertama ini lebih dekat dari kamera, dia size-nya lebih gede. Berbeda dari gambar yang mobil kedua, ketiga itu lebih jauh, jadi ukurannya juga lebih kecil. Nah, game 2D pun bisa kita buat kameranya nggak cuma dari depan aja. Kalau 2D kan dari depan aja, kalau 3D itu bisa dari segala arah. Kita bisa buat diagonal, bisa buat third person ataupun first person. Gitu. Environment dalam game 3D. Environment dalam game 3D itu karena memiliki volume, tadi Z itu, dia biasanya dirender secara detail, gitu. Punya kedalaman. Dan biasanya lighting-nya dalam game 3D itu lebih kompleks. Contoh kita bisa lihat di game ini, Super Mario. Nah, ini kan movement-nya, dia ketika lompat, nah ini ada shadow-nya nih. Mobil juga nih ada shadow belakangnya. Itu kalau dalam game 3D, punya shadow yang lebih kompleks. Nah, setelah saya menjelaskan tadi secara general, bisa disimpulkan bahwa game 2D dan game 3D itu memiliki keuntungannya masing-masing. Pertama, keuntungan dalam game 2D, karena tadi ya, simple control. Karena tadi memiliki dua arah sumber gerak, otomatis gamenya juga, kontrolnya juga lebih gampang kan. Kedua, easy making. Karena saya sebagai game developer, itu lebih gampang emang buat game 2D daripada game 3D. Bisa dilihat dari asetnya itu yang gampang dibuat, mungkin codingnya juga nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu susah gitu. Instruksinya pun gampang. Dalam game 2D karena tadi movementnya simple, biasanya gameplaynya juga simple, bisa dibuat gampang, jadi otomatis juga instruksinya juga gampang. Biasanya cocok untuk gamer-gamer yang cuma pengen santai main game gitu. Kalau dalam game 3D, pertama itu keuntungannya realis gitu. Nyata, kayak di dunia nyata, kelihatan seperti dunia. Contoh nih, tadi kan dalam game Super Mario Odyssey, kita lihat tadi taksi ya. Kalau game 2D kan taksinya dapat dari depan doang nih. Nah, kalau game 3D enggak. Kita benar-benar kayak realis, kita bisa taksi di dunia nyata. Karena dia memiliki volume. Kita bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, gitu. Kelihatan lebih nyata. Dia juga menggunakan kualitas grafik yang lebih gede, biasanya lebih bagus gitu. Jadi kayak gamer-gamer hardcore yang main nggak bosen. Dia bisa lebih mengeksplor dunianya. Dan biasanya karena kompleks tadi, game 3D itu memiliki kebebasan kita lebih untuk mengeksplor gamenya. Mungkin kita bisa jalan-jalan dulu, lihat-lihat pemandangannya, lihat environment-nya, terus mungkin jalanin side quest dulu, baru fokus ke main quest-nya. Tuh. Tadi kan saya menjelaskan game 2D dan game 3D secara general nih. Nah, mungkin coba saya jelaskan game 2D dan game 3D dalam proses development-nya. Apa aja sih perbedaannya? Pertama, visual. Nah, visual dalam game 2D, saya mengambil contohnya game Selera Nusantara dari Gambir Studio, buatan kantor saya. Nah, game 2D visualnya tuh flat tadi kan, cuma dilihat dari arah depan saja. Bisa dilihat contoh, ini kan Bapak Ojol ini nih, kita bisa lihat cuma dari depan aja, kita nggak bisa lihat dari arah samping, arah belakang tuh nggak bisa. Dan biasanya hasil ekstensi yang diberikan dalam aset 2D itu berbentuk file JPG atau PNG. Tapi itu tergantung ya dari proses development-nya, lebih baik pakai yang mana gitu. Dan biasanya software-software untuk menghasilkan game 2D itu menggunakan salah satunya Photoshop, Adobe Illustrator, atau yang free itu namanya Krita. Kalau di Gambir Studio sendiri, kita menggunakan
Photoshop, dan Adobe Illustrator. Nah, untuk visual dalam game 3D, saya mengambil contoh game buatan Gambir juga, yaitu Densus 86. Nah, dalam membentuk suatu objek 3D membutuhkan 3 aspek ya. Pertama itu mesh, tekstur, terus material. Berbeda dari 2D kan, cuma satu. Apa sih mesh? Mesh itu kayak representasi dari suatu objek yang tergabung dari poligon-poligon. Nah, mesh itu biasanya tidak memiliki warna. Makanya kita butuh namanya tekstur. Tekstur itu gambar yang ditempelkan ke 3D biar gambarnya itu gambarkan ke mesh tadi, biar gambarnya itu memiliki mata, memiliki karakteristiknya jadi hidup gitu. Nah, tadi kan yang kedua tuh. Yang ketiga material. Nah, nggak bisa langsung tekstur ditempel ke 3D itu nggak bisa. Kita butuh namanya material. Jadi tekstur dimasukin ke material, material baru masukin ke 3D-nya gitu. Nah, ini coba saya lihatkan dulu aja. Nah, ini contoh nih kan. Nah, ini mesh nih, namanya mesh. Nah, ini kan kumpulan dari poligon-poligon nih, kotak-kotak nih. Ini mesh, dia nggak punya warna. Terus sekarang, nah di sini ada tekstur kan. Tekstur tuh kayak yang gambar 2D itu biar gambarin, biar punya karakteristik 3D-nya. Terus dimasukin ke material, ditempel, jadilah satu 3D objek. Kedua, animasi. Animasi dalam game 2D biasanya tuh gambar-gambar yang di gambar motion suatu karakter ya. Contoh yang digabungnya jadi satu, itu namanya biasanya frame by frame gitu. Nah, contoh di sini saya mengambil karakter animasi sedang berjalan ya. Ini kan dibuat 8 gambar. Gambar motion pertama dia diem, motion kedua kaki mulai jalan, ketiga gini. Nah, ini kalau digabungin jadi satu, jadilah satu animasi. Kalau game 3D beda animasinya. Dia tuh butuh namanya rig. Apa tuh rig? Nah, ini rig nih. Rig itu tulang-tulang yang kita taruh di 3D-nya. Jadi kita nggak bisa langsung animate 3D tanpa butuh rig itu, tanpa ini rig dulu. Jadi kita harus masukkan rig. Tapi dalam pemasukan rig pun juga ada rule-nya, ada ininya. Kita nggak boleh ngasal masukin rig juga. Contoh nih, saya mau biar karakter saya bisa nekuk nih tulang punggungnya. Nah, saya kan buat tulang di tulang punggung. Tapi kita nggak bisa ngasal. Tulang punggung kan cuma bisa nekuk ke depan kan, ini doang. Kita nggak bisa ke belakang tek, ini kan nggak bisa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Soalnya kalau ngasal juga pun nanti dalam penganimasian juga susah. Jadi rig dimasukkan ke 3D. Nah, habis setelah udah ada rignya, kita bisa tinggal nganimasiin di software 3D-nya. Tuh, nah biasanya software-software yang dipakai untuk animasi untuk buat 3D itu bisa menggunakan 3ds Max, Maya, dan kalau yang free atau open source bisa menggunakan Blender. Di Gambir Studio biasanya menggunakan Blender ya. Nah, development tool, alat untuk membuat game tersebut. Ada beberapa engine ya namanya, engine yang terkenal di para kalangan developer. Pertama, Game Maker Studio. Game Maker Studio itu engine yang mudah dan biasanya saya sarankan cocok sih untuk beginner developer yang pengen coba membuat game. Dia menggunakan drag and drop, jadi sistemnya itu lebih gampang. Orang yang nggak ngerti coding pun bisa belajar game maker. Dia biasanya, tapi kalau orang yang tahu bahasa pemrograman bisa, namanya tuh GML, Game Maker Language. Kita bisa mengextend game makernya menggunakan script biar lebih expert gitu, bisa lebih memodifikasi game engine-nya. Nah, game maker tuh lebih kefokuskan ke game 2D ya. Kedua, construct. Mungkin kalau developer di sini, terutama developer game bagian HTML, pasti udah familiar namanya construct. Construct itu game engine yang difokuskan juga ke 2D. Dia menggunakan bahasa HTML5 dan dia juga menggunakan sistem drag and drop. Nah, kalau Construct itu bisa banyak platform yang kita bisa tuju, bisa ke web, terutama tadi kan web, terus ke Android, iOS gitu. Nah, ketiga Unity. Unity ini engine yang saya pakai di Gambir Studio. Unity engine yang kita bisa ngedevelop game 2D maupun game 3D. Kita juga bisa ngedevelop apa yang namanya itu virtual reality, augmented reality. Tapi untuk pakai Unity kita setidaknya tahu bahasa pemrograman, dan bahasa yang dipakai di Unity itu menggunakan C# dan JavaScript. Keempat, Unreal Engine. Ini engine yang paling ini ya menurut saya paling
paling bagus, paling lengkap dari engine tiga tadi yang saya sebutkan tadi. Unreal itu memiliki kelengkapan dan biasanya dipakai untuk ini apa namanya studio-studio gede triple A gitu kan. Dia bisa buat game lebih kompleks. Nah, tapi sayangnya juga hardware-nya juga harus bagus gitu. Setahu saya ketika kita pakai Unreal setidaknya kita tuh pakai Core i7 dan setidaknya kita pakai SSD. Nah, kalau di Unreal kita menggunakan bahasa C++ atau bisa menggunakan namanya Blueprint. Nah, terus apa sih yang perlu kita pertimbangkan sebelum membuat game? Sebelum kita memutuskan, saya mau buat game 2D nih, atau saya mau buat game 3D nih, apa-apa aja yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, dalam programmingnya. Nah, ini matematikanya nih. Matematika dalam game 2D biasanya lebih simple. Kita cuma perlu tahu biasanya namanya vektor. Kita cuma bisa tahu nih, kita bisa merepresentasikan suatu posisi, bisa ngambil jarak dari dua posisi, terus juga aritmatika dasar yang kayak penjumlahan, perkalian, pembagian tuh dipakai di ini, gak terlalu rumit. Contoh nih karakter saya diem di idle di sini, saya pengen karakter saya bisa gerak ke kanan. Nah itu kan kalau game 2D simple, kita cuma nambah posisi X tadi, terus ditambah dengan value positif gitu, ditambah real time tek 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 gitu. Kalau game 3D berbeda, karena tadi punya volume, kita udah main namanya rotasi dan angle. Jadi biasanya lebih rumit. Angle kan 0 sampai 360 derajat gitu. Contoh nih, saya membuat karakter saya enemy ketika melihat saya, dia langsung madep ke saya gitu. Itu kan kalau dalam game 2D kan karena dia 2D cuma tempat di depan, dia gampang bisa lihat dari kiri atau kanan saja kan. Kalau 3D itu lebih rumit. Kita harus tahu dulu posisinya, ngitung posisinya dua titik itu, dari dua titik itu kita dikurangi posisinya, kita dapat arah direksinya. Dari direksi baru kita bisa ngitung angle. Nah, angle-nya terus kita masukin ke rotasi si enemy tadi, baru si enemy bisa madep ke karakternya kita gitu. Kedua, animasi. Animasi dalam game 2D lebih simpel juga karena tadi kan dari kumpulan gambar-gambar, kumpulan frame per frame, jadi dalam programmingnya juga lebih gampang. Contoh nih karakternya idle, tadi dipencet ke kanan, dia bisa gerak ke kanan. Nah itu kan tinggal ganti animasi ke ini kan, animasi jalan, animasi lari, itu lebih gampang karena tadi gambar-gambar tadi. Jadi tinggal ganti gambar yang tadi idle, diganti dengan gambar-gambar, kumpulan gambar tadi untuk jalan. Nah beda kalau 3D. 3D itu ininya lebih kompleks ya, jadi animasinya. Contoh nih, saya membuat animasi game 3D berjalan biasa sama berjalan pegang pedang itu udah beda. Contoh jalan biasa tuh simple, kita jalan gitu kan. Ternyata di suatu jalan karakternya tuh nemu item, kita pegang pedang. Nah itu kita nggak bisa kayak 2D, gambarnya diganti tok itu nggak bisa. Namanya kan karena 3D, saya juga objek 3D baru tuh pedang. Nah pedangnya pun bagaimana caranya biar karakter tuh pegang pedang yang bener. Nah itu 3D-nya dimasukin ke tangan kita, terus dipasin ke rig-nya, di pergelangan tangan kita, biar ketika karakternya jalan tuh 3D-nya tuh mengikuti tangannya geraknya kita. Itu lebih susah kalau animasinya. Ketiga, optimisasi. Itu optimisasi dalam game 2D juga lebih gampang. Karena tadi 2D, biasanya kita cuma memperhatikan namanya pixel, ukuran pixelnya, biar nggak terlalu besar gitu kan. Kalau dalam game 3D, kita banyak ini sih harus consider banyak aspek. Contohnya kalau kita mau buat game 3D, terutama platform untuk mobile, itu kan kalau mikir nih nggak boleh kayak high poly-nya terlalu gede, kayak terlalu detail tuh nggak bisa juga kalau platform mobile. Kita harus melihatkan. Terus lightingnya gimana nih kalau biasanya kan kalau kita main game kita bisa ngatur nih pencahayaan biar kalau di ini pencahayaannya kalau semakin ultra semakin detail tuh cahayanya, itu juga harus diatur optimisasi. Itu art yang pertama set of skill. Oh iya, di game development art itu bisa dipanggil game artist ya. Set of skill untuk membuat game 2D juga lebih gampang. Dia biasanya satu orang pun udah bisa ya buat satu aset game 2D. Yang biasanya dibutuhkan cuma dia bisa gambar, bisa buat karakter, bisa buat user interface. Terus malah lebih bagusnya lagi dia bisa buat animasi per frame tadi. Kalau game 3D biasanya membutuhkan banyak skill ya. Itu ada namanya modeler tadi yang buat mesh-nya,
Terus ada namanya rigger, ya, orang yang buat bone-bone-nya juga harus tahu gitu. Nah, terus belum rigger ada yang namanya tekstur. Tekstur pun juga ada ininya, ada kaliannya. Nah, 3D contoh kita membuat biar muka kita tadi punya 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 karakteristik, punya warna. Nah, itu ada namanya unwrap. Unwrap itu kita pecah-pecah dulu. Kita kayak contoh tangan ya. Tangan di garis ini dibuka, seret gitu dari 2D. Nah, 2D-nya tuh kita kasih ke 2D-nya biar orang tuh gambar teksturnya baru dimasukin ke 3D-nya. Tuh. Terus sebelum animasinya juga. Nah, itu biasanya dalam studio gede atau ini biasanya dipisah-pisah sendiri-sendiri sih. Tapi nggak jarang juga ada satu orang yang expert tuh bisa semua, bisa 3D modeler bisa bikin bisa animasi juga bisa. Gitu. Yang kedua keberhubungan tiap aset. Ya. Kalau game 2D menurut saya nggak saling berhubung ya. Jadi karena tadi simple dibuat satu udah jadi udah aman gitu kan. Contoh yang orang ini buat karakter ini, buat enemy ini, buat pohon, buat ini gampang kan, nggak ada berhubungannya. Kalau game 3D saling berhubungan. Contoh nih, kita buat modelnya 3D mesh-nya tadi, mesh-nya tuh udah rusak. Terus kita masukin taruh ke riggernya ngasih tulang. Terus kasih ke animatornya, dia gerakin tuh bakal rusak. Soalnya dari dasarnya itu 3D-nya udah rusak. Itu saling berhubungan. Nggak boleh kita jadi dari 3D-nya terus bener dulu. 3D harus bener, kasih ke riggernya naruh juga bener, ke animatornya juga harus bener gitu. Contoh kalau tadi mesh-nya salah, kita kasih tulang, kita gerakin, biasanya gini, kita gerakin tek, nah, sini tuh bolong gitu, pecah gitu, rusak. Itu bisa terjadi. Jadi saling berhubungan. Ketiga aset pipeline. Nah, pembuatan dalam game 2D juga ini ya, asetnya lebih lebih cepat karena tadi kan hasilnya bisa diekspor ke PNG, JPG. Nah, kalau game 3D lebih lama karena tadi kan harus butuh mesh-nya, harus kita perhatikan mesh-nya, kita kasih bone, kasih tulang. Habis itu di animate baru hasil dari satu 3D itu. Nah, ketika desain. Kalau dalam game development namanya game designer ya. Pertama genre. Game designer dalam buat genre pun nggak boleh ngasal. Jadi nggak semua genre masuk ke game 2D maupun game 3D. Ada game yang cocok cuma game 2D doang, ada yang cocok ke 3D doang. Contoh nih saya ngambil game Sudoku. Sudoku kan biasanya lebih lebih cocok buat 2D. Iya sih bisa dibuat pakai 3D, tapi kan kayak wasting time gitu kan. Lebih lebih baik pakai yang 2D. Yang contoh kedua, saya membuat game first person shooter gitu. Nah, first person shooter juga lebih cocoknya pakai 3D. Kita susah kan mau kita karakter kok bisa lihat kiri kanan, bisa ini kalau pakai 2D lebih susah. Jadi genre juga harus diperhatikan. Kedua level design. Nah, itu level design dalam game 2D lebih lebih gampang kan karena tadi cuma satu arah saja, kita biasanya ngatur level desainnya ada arah depan doang. Kita ngatur karakter di sini, kita ngatur pohon di sini, ngatur rumput gitu kayak tadi game Hollow Knight. Nah, kalau level desain dalam game 3D lebih susah. Karena tadi memiliki volume, kita jadi harus ngatur pohonnya di sini nih, karena bisa dilihat dari segala arah kan. Gitu. Pohonnya di sini, jalannya di sini, terus itu gunung. Nah, kita juga bisa, karena karakternya bisa jalan ke segala arah, kita harus ngatur nih, oh ini jalan yang nggak bisa dilewati, gitu. Ini jalan yang bisa dilewati, itu biasanya dikasih batu-batu. Gitu. Nah, itu level desainnya. Nah, ketiga level fisik. Level fisik dalam game 2D biasanya menggunakan namanya primitive collider itu udah bisa. Primitive collider itu kayak kita ngasih fisik dalam objeknya itu. Contoh kita buat kursi atau meja dalam game 2D. Kita bisa pakai primitive collision kayak box collider atau spear collider, itu gampang. Soalnya kan game 2D kan walaupun tapak depan ini kan bawahnya ada kayak kursi atau meja ada kolongnya. Nah, kolongnya kalau 2D kan karakternya nggak bakal bisa masuk ke bawahnya karena cuma dari depan aja. Nah, kalau game 3D beda. Mungkin kita bisa pakai primitive collision di game 3D, contoh bola atau batu itu masih bisa pakai spear collider. Tapi kalau kita udah berurusan sama meja atau kursi itu udah nggak bisa pakai primitive collision. Kita biasanya pakai namanya mesh collision gitu. Jadi mesh collision itu dia benar-benar mengikuti bentuknya. Kayak kursi ya benar-benar mengikuti bentuknya. Contoh karakter kita bisa jalan melewati kolongan meja gitu. Itu harus kalau 3D gitu. Kita harus ngelewatin, kita benar-benar meshnya harus diatur. Nah, dalam fisiknya pun kita dalam game 3D
bisa lebih detail ya kan, karena tadi kan realis ya. Karakternya contoh kita lewat di bidang yang ada yang berbentuk es gitu. Nah, kita bisa nambahin fisik friction gitu biar licin gitu. Atau contoh bola. Bola kita kasih efek bounciness biar ketika bola itu bersentuhan dengan objek lain, bola itu mantul gitu. Nah, itu ya, lebih ini atur dalam game desainnya. Nah, sebelum sesi ini selesai, mungkin saya akan ngasih tips and trick eh, pengalaman saya sebagai game developer ya. Yang pertama tuh get organized. Ini sangat sangat krusial ya, sangat benar-benar harus kita perhatikan, terutama ketika kita udah dalam suatu developer, satu company, satu tim gitu. Ini benar-benar harus diperhatikan. Kita nggak bisa nih asal buat foldernya nih. Contoh folder script digabungin sama folder musik tuh nggak bisa. Folder script gabungin sama gambar tuh nggak bisa. Nanti kan kalau kita kerja sama tim, contoh tim saya bagian 2D, oh saya mau lihat aset ini di mana gitu. Nah, harus ditata gitu. Nah, tips dari saya biasanya karena dalam Unity ya, ini dalam konteks Unity. Dalam konteks Unity itu pengurutan folder menggunakan abjad. Nah, tapi kan contoh nggak melulu abjad A yang paling penting kan. Contoh ada abjad S gitu, script, folder script itu yang penting. Nah, tipsnya kita kasih depannya tuh add gitu. Jadi add itu bakal paling atas nanti. Oh, jadi kita tahu add folder add script add apa. Oh, jadi tahu oh script itu folder yang penting nih. Jadi kita tahu oh add gitu, di organize. Script sendiri bisa lebih detail. Mungkin dalamnya script juga bisa kita buat folder lagi. Mungkin script movement atau script player gitu, script enemy. Nah, itu. Kedua, buatlah aset yang optimize. Yang percuma nih kita buat game yang bagus nih, bagus, detail, tapi ujung-ujungnya nggak bisa dimainin kan sama aja. Nah, kedua tuh kita harus benar-benar mikir asetnya tuh optimize. Nah, kalau game 2D, optimize-nya tuh biasanya menggunakan power of two. Power of two tuh contoh kayak gambar dengan panjang dan lebarnya sama. 128 kali 128, 256 kali 256 gitu. Nah, itu lebih gampang dikomputasi di game engine. Dan biasanya lebih baik contoh kita punya 10 gambar. Kita kasih ke programmernya. Itu mending jangan langsung 10 filenya itu dikasih ke programmernya. Mending kita 10 gambar itu kita masukin ke dalam satu palet gede, satu file baru, contoh 1024 kali 1024 dimasukin jadi satu. Nah, kasihlah satu file. Itu lebih optimize daripada kita ngasih 10 file gitu. Mending satu file isinya 10 gambar gitu. Tapi emang dikasih jarak-jarak ya. Itu namanya spreadsheet ya. Itu juga berguna kalau kita mau buat animasi 2D gitu. Kita nggak contoh tadi 8 karakter, 8 spreadsheet jalan gitu kan, karakter jalan. Itu nggak usah dikasih 8 gambar, 8 file, nggak usah beri satu file panjang gitu. Karakternya di ini ya, itu di Unity udah bisa dipotong-potong. Itu lebih optimize. Kalau game 3D, oh ya, game 2D juga buat animasinya maksimalnya 30 ini ya, 30 frame menurut saya. 30 frame udah cukup sih kalau ini. Kita boleh sih buat frame-nya lebih banyak, tapi itu biasanya lebih berat. Ngaruh ke file size juga. Nah, kalau untuk game 3D, optimize-nya biasanya lebih ke objeknya itu ya. Objeknya itu jangan terlalu polynya banyak, polynya nggak terlalu banyak. Kalau bisa disebut tuh high poly, jangan buat terlalu high poly. Terutama kalau kita mau buat game di platform mobile, ini kan high poly-nya harus diatur. Ada namanya istilah tuh retopo. Retopo itu bagaimana membuat high poly tadi menjadi low poly, polynya lebih sedikit tapi lebih kelihatan, tetap kelihatan kayak high poly gitu. Namanya retopo. Itu pernah saya dengar sih di 3D-nya. Nah, 3, buatlah prototype of design. Jadi contoh kan sebelum kita buat game kan ada namanya brainstorming. Kita diskusi dulu, contoh programmernya, game designernya, artnya diskusi, udah jadi satu fix design. Nah, lebih baik desainernya dia buat prototype of desainnya gitu. Gak usah bagus-bagus, mungkin kotak-kotak aja nggak apa-apa. Tapi diatur bener-bener kayak contoh saya mau buat game mobile, tampilannya kayak gini. Itu dikasih ke 2D-nya, kasih programmernya lebih bagus. Contoh saya mau buat ngoding, jadi saya tahu oh ternyata pencet ini tuh ke sini ya, pencet ini ke sini, oh pencet ini karakternya ke sini, oh jadi saya lebih tahu.
Nah, biasanya di Gambir Studio menggunakan Figma untuk ini prototype of desainnya. Keempat, buatlah timeline. Jadi ini juga penting sih ya. Kita harus benar-benar ngatur. Contoh saya mau buat game ini harus harus rilis dalam 3 bulan. Nah, kita harus buat timelinenya. Tiap bulan, tiap minggu gitu. Nah, itu biasanya penting untuk ini ya, project manager dan bisa mengawasi ini studinya, 3D, programmernya juga 3D-nya gitu. Nah, biasanya timeline di awal-awal mending kita buat yang benar-benar core gameplay dulu. Jadi kayak programmernya buat core gameplay, asetnya mungkin buat karakter-karakter yang bisa diimplementasikan dulu, karakter utama dulu gitu. Buatlah timeline. Itu juga buat motivasi kita sih kayak, wah udah 1 minggu saya harus harus selesai mekanik ini gitu, tertata. Jadi kita nggak keluar jalur. Kelima, banyak-banyaklah main game. Kita sebagai game developer, kita main game juga perlu gitu. Ya dari main game ya kita kan juga ya kita main game buat santai juga bisa kan, tapi juga bisa buat belajar gitu sebagai game developer. Jadi nggak bisa nih kita main game terus ya, kalau kita game developer nggak apa-apa main game terus, kita malah dapat banyak ilmu dari situ. Contoh saya mau buat game fighting ya, kalau bisa kita main game-game kayak Tekken, Street of Fighter, dari situ tuh kita bisa tahu, oh ternyata user interface-nya intuitif ya kayak gini gitu. Oh karakternya kalau mukul tuh kayak gini, oh lebih lebih fluid ya animasinya gitu. Dari situ kita tahu. Nah itu saya juga sering diomong sih, ayo belajar 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 main game gitu. Jadi saya kalau dalam programming kadang saya bingung nih buat mekanik ini, mekanik ini terus saya cari game yang mempunyai gameplay yang sama, mekaniknya sama. Terus saya tuh oh ternyata logiknya kayak gini. Nah dari logik itu saya bisa buat codingannya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Denny atas penjelasannya tadi terkait perbedaan game 2 dimensi dan 3 dimensi. Sangat menarik sekali. Saya juga mencatat banyak sekali, bukan banyak sih. Semuanya saya catat. Ya mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan buat teman-teman yang di Zoom dan di live Instagram. Boleh banget kalau misalkan kalian mau tanya terkait game, bisa komen atau mungkin langsung kalau di Zoom bisa langsung chat di Zoom atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa, monggo silahkan. Sambil menunggu kita mungkin saya mungkin mau tanya dulu Mas Denny. Ya, Em, Kalau misalkan dalam pembuatan game itu, kemarin kan waktu saya di acara Exhibition Malang itu kan ada komunitas game juga kan, game Malang. Tapi oh ternyata ya, waktu saya mampir di boothnya itu, saya kira itu gamenya itu adalah game untuk mobile gitu kan, Android dan iOS. Ternyata yang mereka develop itu sebagian besar itu game untuk desktop atau paling banyak buat dipasarkan di Steam. Nah, kira-kira menurut Mas Denny itu ada perbedaan nggak sih Mas ketika kita mau bikin game itu untuk platform PC atau platform mobile itu secara development, secara pembuatan aset dan proses yang setelah yang tadi dijelaskan sama Mas Denny itu ada bedanya nggak sih? oh ya, ya ada bedanya sih ya dalam beda platform itu biasanya juga ada beberapa codingan yang pengaruh juga. Contoh kita buat game di mobile. Tadi kan aset-asetnya di mobile kan kita harus benar-benar ngatur nih gimana biar asetnya itu ringan. Soalnya kan tahu sendiri hardware sama ini device mobile itu nggak sebagus sama device desktop. Jadi kita harus ngatur aset-asetnya gimana biar biar bisa dimainin. Nah kalau di desktop biasanya ini sih kita bisa lebih luasa ya, karena asetnya bisa lebih detail gitu kan, karena biasanya kan platform di Steam kan lebih bagus-bagus tuh detail-detail, tapi tetap harus diperhatikan sih ininya apa, jangan terlalu detail banget, jangan, yang penting tetap tadi ya yang mengacu tadi ada limitasinya gitu. Kalau perbedaannya paling ya itu sih ya, kalau mobile kan kita buat hasil STC-nya kan kalau di mobile APK gitu kan. Nah, kalau di Android, kalau di Steam kan biasanya XE gitu, PC. Nah, ngupload ke develop ininya juga beda, publish-nya. Kalau di Play Store kan
namanya Play Console gitu. Kita harus buat ininya dulu, beli akunnya gitu. Kalau di ini Android, kalau di iOS tuh apa tuh kayak iStore gitu kan. Jadi kalau Play Store kita beli contoh satu satu akun tuh sekitar kemarin 500.000 itu bisa bisa selamanya. Kalau di iOS tuh setahu saya cuma ini setahun, terus kita harus extend lagi setahun 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 itu. Langganannya setahunan berarti ya. Hmm. Nah, biasanya kan dalam dalam Android pun kita bisa bisa langsung upload aja. Makanya tuh kayak kita buat game di mobile tuh seperti menambur garam di lautan gitu. Jadi semua orang tuh, apalagi orang yang apa awam ya, semua orang udah bisa buat game sekarang. Tutorial banyak di YouTube. Apalagi tadi yang kayak Game Engine, Game Maker, terus apa tadi Construct itu semua orang bisa belajar dari situ. Drag and drop lebih gampang. Kayak kemarin tuh apa namanya? Apa yang nabrak nabrak itu nabrak tiang listrik dan Novanto gitu kan, kita si Om Ube itu buat berapa berapa jam tuh langsung bisa tuh mas, langsung ngetren gitu. Game mobile tuh gampang. Nah kalau game game PC setahu saya emang lebih rumit, apalagi proses ininya ya. Kalau Steam tuh dulu bisa pakai Steam Greenlight. Steam Greenlight itu kalau dulu sih ya setahu saya kita nggak boleh ngasal upload, ya seperti mobile tuh nggak bisa. Kita ngupload dulu, nanti bakal di review, bakal oh ini bagus baru bisa masuk gitu. Berbedanya dari situ sih mas. Oh, lebih ketat mungkin ya kalau Lebih mau ketat kalau masukin di. ke Steam. Mm-mm. Oke, oke, menarik sekali jawabannya. Ini ada yang mau tanya di chat, Michael A. Mungkin bisa langsung open mic, boleh? Oke, mau tanya untuk Mas Denny. Terus kalau di Gambia Studio sendiri sekarang paling sering bikin game 2D atau 3D Kak? Oh kalau sekarang ini sih ya apa lebih ke 2D. Oh, tuh. Jadi sekarang tuh lagi ini update game Selera Nusantara. Oh ya, Selera Nusantara juga ini nih. Saya mungkin agak promosi dikit ya. Selera Boleh, Nusantara boleh, tuh boleh. masuk ke ini awardnya Lazy itu, Lazy Award. Lazy Award kan Lazy Mandi YouTuber tuh dia bisa buat award kan. Buat award kan. Nah, salah satu nominasi itu dari Gambir Studio, gamenya Selera Nusantara. Dan studionya juga ini, dan mungkin bisa di vote-vote juga. Nah, di Gambir lebih lebih sering sekarang tuh 2D. Nah, karena mungkin kan di Gambir juga lebih banyaknya tuh sekarang game artisnya. Oh ya, di Gambir juga lagi nyari ini apa full time 2D artis sama ini tester, project manager. Bisa lihat di websitenya aja nanti ya. Nah, itu lebih fokus ke 2D sekarang. Kalau saya sekarang buat game ini buat di Steam namanya Night vs Giant. Itu menarik tuh. Oh ya, saya belum jelasin tadi ya. Nah, ini Night vs Giant itu 2,5D. Nggak dibilang 2D, nggak dibilang 3D. Ya, karena 2,5D itu kita menggunakan aset 3D, tapi di render kita menggunakan aset 2D tapi di render secara 3D. Nah, itu game Night vs Giant saya yang saya buat sekarang. Kita bisa kalian bisa lihat di YouTube sih. Lebih banyak sekarang 2D. Itu yang naik versi Giant itu game PC berarti ya, Mas Denny ya? Iya, di Steam udah ada demonya kalau mau dimainkan. Ya, ya, ya. Itu Seperti dua itu, setengah D itu mas. 2,5D ya. Tadi belum masuk ya, 2,5D. Iya. Iya, iya, baru tahu. Oke, oke. Terima kasih jawabannya, Mas Denny. Ini ada lagi pertanyaan dari chat Zoom. Saya izin bacakan dari Arham Rahman. Izin bertanya terkait development game secara umum, mohon masukannya dong gimana caranya membuat desain level pada tahap pre-development game. Itu gimana Mas Denny? Monggo sekalian dijawab. Oh, desain level sebelum buat game ya. Ya itu tadi kita perlu main-main banyak game kan. Nah dari game itu kan kita jadi tahu nih level desain dari suatu game. Terutama ini mungkin kita mau buat game platformer ya. Contoh itu platformer kan kita harus bener-bener platformer itu tuh dia. Platformer itu lebih ke 2D kayak Super Mario gitu. Mungkin tadi Hollow Knight. Nah itu kan level desainnya harus benar-benar diatur gitu. Nah menurut saya kita harus banyak-banyak main game sih, harus banyak main game yang sama gitu. Contoh tadi kita harus dari situ kita bisa tahu oh level desainnya game ini tuh kayak gini gitu. Level desainnya kita bisa ambil, kita bisa ambil mungkin mekaniknya, bisa ngambil oh ternyata behaviornya kayak gini gitu. Sering-sering lah main game sih menurut saya. Sering-sering main game, terus catat modifikasi gitu.
jadilah satu level desain yang baru. Tuh saya. Bagaimana Mas Arham Rahman? Apakah cukup menjawab? Atau mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung open mic? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Mas Arham. Eh, Mungkin saya ada pertanyaan lagi, Mas Denny. Jadi kan kalau di game mobile itu kan, ini saya pernah dengar ya, kalau aplikasi di ini kalau aplikasi ya, kalau aplikasi di iOS dan di Android itu kan proses developmentnya berbeda. Maksudnya adalah kalau misalkan di Android, sorry di iOS itu developernya bikin aplikasinya ya memang dioptimize buat iOS. Tapi kalau di Android kan banyak sekali merek gitu kan, kayak misalkan dari Samsung, dari Xiaomi, dari apa. Jadi sehingga optimasi atau performa aplikasinya itu nggak maksimal karena harus fokus ke banyak brand gitu. Kalau di iOS kan hanya di satu brand dan di satu device gitu kan, satu versi istilahnya mungkin. Jadinya lebih maksimal. Nah, kalau di game sendiri seperti apa, Mas? Oh, dalam development perbedaannya Android sama iOS ya. Mm-mm. Kalau Android kan karena dari open source gitu kan kita bisa modifikasi. Jadi kita bisa ngedevelop dan nge-export game Android itu bisa dari semua device. Jadi saya pakai laptop Asus lah, pakai laptop ini tuh bisa. Beda sama iOS. Kita kalau mau nge-export hasil game ke iOS itu butuh namanya laptop Mac juga. Jadi kita nggak Oh. bisa pakai yang lain gitu. Harus Mac, Mm-mm. soalnya ada ID-nya juga, ada kodenya yang harus tanya nih, oh di device ini nggak bisa nih gitu. Nah, dan device itu biasanya kita tanya dia pakai ininya apa terakhir apa Nougat atau apa gitu kan. Terus terus dia tuh pakai, kita cari oh game HP ini kita cari nih ternyata resolusinya kayak gini. Terus dia pakai mungkin CPU-nya ini. Nah, CPU kan ada Mm-mm. banyak tuh, ada Adreno, ada Exynos, kita harus tahu. Nah, Memang harus itu. ini lebih kompleks sih dalamnya ini. Nah, tadi kan open source tadi. Iya, iya, iya. Kalau di Gambir sendiri gimana, Mas, mengatasi itu? Apakah semuanya di apa istilahnya dipakai areanya itu cakupannya apakah sangat luas atau em, cari yang simpel aja deh itu. Apanya itu Mas? Maksudnya buat gamenya Yang atau exportnya tadi kan ada beberapa versi kan kayak mm, mempertimbangkan kalau di Android terutama itu. sistemnya ya itu kita lebih ke, karena ini kan juga tester di Gambir juga belum terlalu banyak. Jadi biasanya kita kita build terus kita tes-tes di beberapa HP, tapi nggak sampai ke ini ya spesifik HP. Ya banyak HP, kalau udah oke kita upload, dan kalau emang ada masukan kan kita juga biasanya buka Mhm. buka di Facebook, Feedback gitu ya. feedbacknya bisa kita lihat di Play Store juga kan, ada orang komen. Sering saya lihat tuh, oh di device ini nggak bisa ini. Paling lebih ke situ kalau digambar sih, Oh, baru nanti akan ada kita bisa fix dari situ. perkembangannya ya, update-nya. Update-nya. Oke, Oh ya, oke. juga kalau di Android tuh kalau kita mau upload tuh ada namanya keystore. Keystore tuh key yang nggak boleh kita file, itu file yang isinya tuh kode dan developer kita, dan itu nggak boleh hilang. Jadi itu kunci untuk kita update lagi. Kita update, contoh kita buat game di Android. Oh ternyata tadi kan diupload, oh ternyata ada yang ngebug nih di HP ini. Kita update. Nah kita update, terus ketika update kita harus tahu keystore-nya harus sama. Soalnya kalau keystore-nya beda atau nanti keystore-nya hilang, kita ngupload di Play Store tuh nggak bisa. Play Store bakal ngecek, oh ini keystore-nya apa, ininya harus sama. Oh iya, sama di Play Store juga ini sih pengecekan, jadi lebih, oh gamenya itu contoh kita bisa mengakses storage. Kadang kan kita bisa ngakses storage kan, Hmm. terus kita bisa ngakses kamera, itu juga harus ada disclaimer-nya. Kayak gitu juga bakal dicek. Kalau ada disclaimer-nya, oh dia nggak ngasih disclaimer nih, ya nggak boleh kayak gitu. Terus kadang kan kita juga monetize ads kan dari game kan. Hmm. Nah itu juga kita harus tahu, pencet ini ada confirmation, mau menampilkan ads yes no gitu kan. Kita nggak boleh ngasal pencet, oh biar duitku banyak nih, asal pencet aja, mencet ngasal atau back bakal muncul ads, itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak bisa ini, nggak Pengaruh bisa. ke ini ya, user experience-nya nanti ya. Sama ini ngaruh di update-nya, jadi kita ngaruh ke upload-nya. Jadi Oh, nanti Play Store bakal ngecek, oh ini nggak bisa upload karena ini itu.
masang ads-nya ngasal gitu ya. Asal tuh nggak bisa. Terus kita Oke, contoh oke. ada gambar Nazi gitu, gambar itu nggak dicek Mas, nggak Iya, boleh, iya, iya. Oke, oke, ada oke. limitasinya. Kalau dari segi pemrograman sendiri, sebenarnya untuk game Android sama iOS itu apakah ada kesamaannya, Mas? Bahasa Menurut saya pemrogramannya? selama ini sama sih ya, Sama, lebih cuman sama. Paling eh, kalau ada ini biasanya kasih if statement, biasanya ada beberapa ini nggak bisa jalan di Android, jadi cuma bisa jalan di hmm, iOS. Kita buat if ini Android dia bakal jalan yang script ini, else if ini bakal jalan yang ini gitu. Itu sambil tapi jalan sih biasanya Mas. cuman apa? Bikin gamenya kalau yang di iOS harus menggunakan eh, apa namanya iOS Mac menggunakan tadi. Mac seperti itu ya. Itu buat ekspornya sih Mas. Kalau Oh, buat ekspornya. proses developmentnya contoh saya nih ya buat game. Hmm. Kita buat game terakhir kemarin sama Densus atau apa Sultan Nusantara dibuat dulu pakai laptop Asus lah atau nggak apa-apa Hmm. buat Hmm. developmentnya. Terus tapi biasanya kalau proses mau ekspornya kita kasih ke Mas Gian atau atasan saya biasanya pakai Mac gitu. Jadi dia yang ngatur ininya, uploadnya, itu ekspornya. Tapi nggak apa-apa kalau masalah scriptnya menurut saya nggak ada bedanya sih. Paling ada Oh, beberapa oke. kecil-kecil toh. Berarti bisa sekali bikin ini bisa langsung di export ke dua platform kan ya, di Android dan di Bisa, iOS bisa, sekaligus. Oke, oke. bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Zoom atau dari live Instagram. Tadi sepertinya live Instagramnya tiba-tiba ke close ya. Jadi tadi saya riset ulang. Mohon maaf tadi yang mungkin bertanya di Instagram, mungkin bisa komen lagi pertanyaannya di Instagram. Ini ada komentar dari Wisnu Ardi di Instagram. Mantap Kak, gitu. Oke, terima kasih Mas Wisnu. eh ada lagi mungkin dari Zoom. Kalau mau ada pertanyaan bisa langsung open mic. Ini lama-lama saya terus nih yang bertanya ini. Jadi seperti talk show ini. Mas Denny, kalau di apa? Saya kan pernah lihat ya di YouTube itu ada kalau nggak salah game apa ya? Game PES atau FIFA gitu loh. Jadi Hmm. model pemainnya itu gerakan animasinya itu berdasarkan dengan pemain realnya gitu. Jadi dia itu kayak semacam pakai baju hitam, Oh terus iya. ada apa? Titik-titiknya di bajunya itu. Kemudian tidak tahu gimana prosesnya, tapi katanya sih gerakan di gamenya itu sesuai dengan pemain aslinya. Nah itu teknik seperti itu apa bisa digunakan untuk game mobile ya mas? Kemudian bisa sih, tapi ya itu karena tadi kan maksudnya itu namanya motion capture ya mas. Itu Iya, iya, iya. jadi ada kamera terus kita pakai baju. Nah, itu kameranya tadi itu titik-titik itu ke bone-bone-nya biasanya. Soalnya yang kita butuh tuh bone-nya. Oh kayak Bone-nya kan tadi gerak itu berarti apa? uh, Rignya ya apa ya tadi rig-nya. itu? Kita Hmm. butuh gerakan ini kita direkam tuh rig-nya. Nanti dalam 3D-nya kita ngasal mau buat contoh gerakan Ronaldo nih. Ronaldo kita karakternya mungkin Messi itu bisa nggak apa-apa Messi-nya. Itu yang penting itu ininya. Nah, kalau mobile, nah itu harus perhatikan ininya juga sih, Mas. Kan karena motion capture biasanya detail banget kan. Apalagi animasinya itu bisa kalau dilihat tuh banyak banget frame-nya, detail banget. Karena tadi kan harus dari gerakan manusia asli. Hmm, Nah, itu hmm, menurut hmm. saya lebih kurang cocok sih. Ya bisa, tapi kurang cocok untuk Mungkin akan platform mobile. lebih size-nya mungkin akan lebih gede gamenya kalau misalkan harus Ah, sedetail itu ya. ya, betul. Oke. Nah ini ada dua pertanyaan di Instagram Live. Yang pertama dari Hello Tart, Hello underscore Tart. Untuk dua dimensi artis, apakah harus bisa menguasai banyak style artnya? Mungkin bisa langsung dijawab Oh, Mas Denny. menurut saya ini sih nggak terlalu ini sih ya. Ya mungkin tergantung dari developernya juga. Tapi menurut saya juga emang harus sih ya, harus tahu banyak style art gitu. Kadang kan apalagi studio studio indie ya, developer indie itu biasanya kita mau buat game, kadang kita mau buat game horor. Biasanya kalau cuma stylenya bisa chibi-chibi, bisa anime-anime, dia buat karakter horor kan nggak masuk kadang gitu. Ya menurut saya juga emang harus banyak banyak ini, banyak apa style. Jadi kita dalam studio ini apalagi kan. Jadi karakter 2D-nya sekali-kali kita buat game yang horor ya jadinya dia serem, terus sekali-kali kita buat game lucu jadi stylenya jadi lucu ke anak-anak gitu. Jadi setidaknya kita harus menguasai ini banyak style. Tapi kalau satu style pun ini ya nggak apa-apa.
Itu biasanya tergantung dari developernya sih, dari studionya, kita butuhnya style kayak gini. Biasanya kayak gitu. Kalau ada open recruitment game ini, studio ini, bisa dilihat dia harus menguasai style-style ini. Biasanya itu nyari game-game yang contoh dia membuat game-game tentang anime gitu. Ada malah saya lihat ya contoh ya, open recruitment to di artis gitu. Karena buat game tentang wibu itu dia contoh passionate passionate on wibu gitu. Oh Jadi gitu. ya gitu dia kan otomatis orang-orang yang suka wibu gambarnya pasti cibi-cibi kan, Iya, iya. lucu-lucu gitu. Nah, gitu. Itu Oke, sih. seperti itu Mas Hello underscore Tart. Semoga bisa menjawab. Kalau misalkan belum puas bisa komen lagi pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di live Instagram ada dari Rizky 1877. Hai, hal apa sih yang lebih sulit di 2 dimensi daripada 3 dimensi? Karena dari keseluruhan pembahasan tadi secara teknis semuanya lebih sulit di 3 dimensi. Kalau menurut saya di programmingnya ya lebih sulit. Kalau mungkin lebih sulitnya tuh ketika ini contoh kita buat enemy-nya itu bisa lihat karakter kita ketika dalam jarak segini. Nah, kalau 3D mungkin lebih gampang. Soalnya kan 3D kita contoh punya mata nih karakter kita, punya mata, punya field of view namanya. Nah, terus kita jalan di belakangnya karakternya, belakang enemy-nya kita. Nah, si enemy-nya nggak bakal tahu kan, kita harus masuk ke jarak pandangnya dia. Itu kalau 3D malah lebih gampang. Soalnya kan karena punya Hmm. volume, angle-nya lebih gampang. Kalau 3D, kalau 2D lebih susah menurut saya. Soalnya eh, kan dia cuma bisa gerak kiri kanan gitu kan. Dan kalau kita ngecek cuma ketika posisi karakter di depannya player X-nya lebih besar dari enemy-nya, dia bakal bisa lihat. Itu kan juga nggak boleh. Ternyata jaraknya udah masuk X lebih besar tapi jaraknya terlalu terlalu jauh, atau nanti tingginya dia di sini tapi dia masuk ke X lebih besar, kan nggak bisa juga. Kita harus tahu juga posisinya ini, terus juga tingginya harus sama gitu. Paling lebih ke situ sih. Kalau lebih ke AI-nya menurut saya lebih susah di 2D buat artificial intelligence gitu. Oke, terima kasih Mas Denny. Mungkin seperti itu Mas Rizky. Jika ada yang mungkin yang belum puas bisa komentar lagi ya. Ini kita mau sampai jam berapa Mas Ical? Karena kalau diteruskan mungkin bisa sampai sore. Jadi kalau Boleh, mau Mas. tanya-tanya bisa kasih nomor Sampai saya besok atau gak apa kok, Mas. teman Gambir Siap. Instagram gitu. Boleh Ya, kalau ya. misalkan di close aja nggak apa-apa, Mas. Oke. Mungkin kalau dari mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas ya dari saya. Kalau misalkan Mas Denny melihat tren game di era sekarang ini kan, apalagi kemarin kan sempat ada pembahasan juga ya terkait metaverse dan NFT. sebagainya, Bitcoin, kripto dan sebagainya. Nah, kalau dari perkembangan game ke depan ini nanti bakal seperti apa Mas? Entah itu di PC atau di mobile. Mungkin nanti bakal bisa ke sini ya Mas, ke apa sistem metaverse gitu kan. Soalnya kan eh, sekarang kayak kemarin tahu nggak yang dari Mark Zuckerberg buat Hmm. dia bisa sekarang merasakan kedalaman tuh. Kita bisa pegang pegang Oh objek yang tuh ini kayak ya, pegang beneran yang di pakai gloves tangannya itu itu. ya. Nah, glove. Itu kan game contoh nih, pertama dulu pakai VR gitu kan. Makanya sekarang marak game-game VR. Game-game VR kita bisa bisa ngerasakan game ini. Kalau di PS kan ada PlayStation VR tuh. Ditambahin sekarang bisa gerakin tangan gitu, Hmm. kedalaman. Nah, nanti mungkin kalau kedepannya karena tadi ada glove itu, nah kalau nanti kita bisa bisa ini dalam game itu benar-benar masuk ke dalam game, bukan cuma penglihatan. Mungkin jadi kita bisa pegang, ternyata pegang benda di dalam game kayak gini gitu, bisa Iya, iya, tahu. iya. Terus mungkin ya itu karena metaverse juga kan digital semakin gede, brand-brand gede masuk ke situ. Sama ini kan karena metaverse kan sekarang tuh sebenarnya eh, udah jadi metaverse tapi sendiri-sendiri Mas. Kayak Facebook punya komunitasnya sendiri, ini punya komunitasnya sendiri. Nah, nanti kan suatu nanti berapa tahun lagi tuh bisa jadi gede kan, satu satu kesatuan. Nah, di situ tuh kita bisa jualan game lebih bagus lagi sih. Apalagi kan era digital kan. Hmm. Kayak itu kan sekarang banyak kayak Nike, studio gede Nike, terus apa tuh dia udah beli tanah tapi tanahnya digital nggak kelihatan. Nah, dia udah beli tanah di situ tuh. Nah, itu ladang tuh. Nanti mungkin karena kita buat game, mungkin Nike bisa naruh di situ. Oh, saya mau iklanin Nike nih di game saya. Lebih gampang sekarang mereka tuh udah digital.
Iya, iya, Bakal iya, pesat iya. banget sih menurut saya sih. Oke, oke. Terima kasih atas insight-nya Mas Denny, atas sharing-sharingnya juga dan materi-materi yang tadi disampaikan. Sangat menarik bagi saya terutama orang-orang yang sebenarnya hanya pencinta game, ya walaupun nggak semua game saya mainkan ya. Hmm. Dan mungkin dari buat orang teman-teman juga yang sudah join, semoga menjadi ilmu baru buat teman-teman. Em, saya rasa cukup mungkin untuk acara webinar untuk hari ini. Mungkin jangan lupa teman-teman juga sebelum saya akhiri ada polling yang saya minta tolong untuk dibantu isi dari Jagoan Hosting. Mungkin Mas Ical bisa bantu mengunculkan pollingnya. Jadi itu semacam feedback ya dari teman-teman buat kita nanti enaknya kita ke depannya ini mau bahas apa nih? Apakah mau bahas game lebih lanjut atau pengen lebih dalam secara teknis gitu kan? Kalau tadi kan Mas Denny kan menjelaskan tentang lingkup bukan secara teknis kan, secara gambarannya seperti apa ketika membuat game 2 dimensi dan game 3 dimensi. Nah, mungkin nanti ke depan kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih lanjut, mungkin kita bisa mengadakan lagi yang lebih intens dan lebih detail itu tidak apa-apa. Teman-teman bisa melakukan voting di pop-up yang sudah muncul di layar Zoom teman-teman. Seperti itu mungkin sebelum saya akhiri dari teman-teman live IG dan dari teman-teman yang sudah join di Zoom. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga Mas Denny Elang sudah meluangkan waktu ya. Jauh-jauh dari Jogja. Wah, padahal kan online ya. Ya. Nah, sekarang tinggal di Jogja Mas ya? Berarti. Iya, tinggal di Jogja, Mas. Oh iya, siap, siap. Semoga sehat-sehat selalu Mas Denny dan Amin, keluarga amin. beserta tim Gambir Studio juga salam buat teman-teman. Ya, salam Dan juga Mas buat teman-teman jagoan hosting, Mas. siap, terima kasih. Nanti kita bisa main-main offline ya Mas ya. Kalau misalkan Siap, siap, Mas. teman-teman Jagoan Hosting ke Jogja atau teman-teman Gambir ke Malang. Siap, siap. Terima kasih juga yang sudah hadir di Zoom dan live Instagram. Ada Mas Ali, Mas Aham, Mas Bayu, Mas Hello Tart, Mas Hilga, Mbak Hilga, Mbak Michelle, Mas Rizal, Mas Syarul, dan Mbak Vista Pram. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Mas Denny.